Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Annisa Silalahi, NPM 1913140007 dari Prodi PPKN semester 5. Tahukah kamu, sebuah usaha yang berjalan pasti memerlukan lokasi fisik sebagai pusat operasi untuk menjalankan suatu usaha tersebut. Pada dasarnya, sebuah perusahaan membutuhkan biaya pengeluaran agar bisnis atau usahanya dapat berjalan di lokasi tersebut secara legal atau sah secara hukum. Biaya yang diperlukan tersebut adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sebagai perusahaan yang berdiri di lokasi tertentu, wajib untuk membayar gedung atau tanah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahanya melalui pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lainnya. Contoh objek bangunan: yang pertama, rumah tinggal; kedua, bangunan usaha; ketiga, gedung bertingkat; 4, pusat perbelanjaan; yang kelima, pagar mewah; yang keenam, kolam renang; yang ketujuh, jalan tol, dan lain sebagainya. Subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi. Yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga, memiliki bangunan. Yang keempat, menguasai bangunan. Yang kelima, memperoleh manfaat atas bangunan. Tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Ternyata, tidak semua objek bumi dan bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut. Yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, objek pajak digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas pemberlakuan timbal balik. Yang kelima, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan
masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Cara mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan objek PBB, baik untuk orang pribadi maupun badan, Anda harus mendaftarkan objek pajak di kantor pelayanan pajak, kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan Anda daftarkan. Sesampainya di sana, Anda perlu meminta formulir surat pemberitahuan objek pajak yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP setempat agar prosesnya berjalan dengan lancar. Maka, Anda juga perlu memahami hak dan kewajiban Anda sebagai pendaftar objek pajak bumi dan bangunan Anda. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Setelah mengetahui pengertian PBB, dasar hukumnya, subjek dan objek PBB, tarif serta cara mendaftarkan objek pajak, kini Anda juga perlu tahu dasar PBB. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun, biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bupati Wali Kota menetapkan nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya di masing-masing wilayah memang berbeda-beda. Namun, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK 04 tahun 2000, ditetapkan untuk setiap negara di kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai 12 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapatkan pengurangan hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Nilai jual kena pajak merupakan dasar perhitungan PBB. Juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, merupakan bagian dari nilai jual objek pajak. Dalam KMK nomor 201 KMK 04 tahun 2000, terdapat ketentuan presentasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya. Yang pertama, objek pajak perkebunan sebesar 40%. Yang kedua, objek pajak pertambangan sebesar 40%. Yang ketiga, objek pajak kehutanan sebesar 40%. Yang keempat, objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai jual objek pajaknya, yakni jika nilai jual objek pajaknya lebih dari 1 miliar, presentasinya sebesar 40%. Sedangkan jika nilai jual objek pajaknya kurang dari 1 miliar, presentasinya sebesar 20%.